Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa bernama Leo Ardiansa. Di sini akan menjelaskan materi tentang geostatistik mineral water batu bara pada tambang air layak. Di mana sekarang kita melihat perkembangan harga batu bara kokas itu sangat cukup tinggi untuk kebutuhan pembangkit listrik, maka akan sangat menguntungkan bila potensi batu bara yang dimiliki pertambangan batu bara itu dikelola dan dikembangkan. Dan salah satu faktor yang mempengaruhi harga batu bara adalah dari kualitas batu bara itu sendiri, di mana semakin baik kualitasnya maka semakin tinggi harga dari batu bara tersebut. Sistem klasifikasi peringkat batu bara atau ASTM umumnya menggunakan basis bebas mineral meter atau mineral meter free untuk beberapa parameter kualitas yang terkait dengan peringkat batu bara. Sehubung dengan hal tersebut, kita harus mengetahui besarnya kandungan mineral meter di dalam batu bara yang dapat dihitung berdasarkan rumus empiris PAR sebagai berikut, yaitu mm sama dengan 1,08 ASH ditambah 0,55 sulfur, di mana perhitungan itu dilakukan menggunakan program Microsoft Excel dari data kandungan abu dan sulfur yang telah terlebih dahulu sudah ditabulasikan. Dan ada juga metode yang digunakan dalam statistika untuk menaksir mineral meter. Ini adalah metode ordinary kriging, di mana metode ini dapat dilakukan apabila data yang ada merupakan data yang bersifat stasioner, di mana stasioner dibagi menjadi 3, yaitu stasioner kuat, stasioner lemah, dan stasioner intrinsik. Di mana stasioner kuat itu variabel random Z dalam kurung S dikatakan stasioner kuat, atau strict stationarity jika fungsi distribusi dari Z dalam kurung S1, Z dalam kurung S2 titik sampai Z dalam kurung S3 ST dan dalam kurung Z S1 ditambah H, Z dalam kurung S2 tambah H, Z dalam kurung S1 ST ditambah H sama untuk sembarang nilai H, dengan H merupakan suatu konstanta dan T adalah pengamatan. Dan stasioner, ada juga stasioner lemah. Stasioner lemah itu second order stationarity yang diasumsikan bahwa E dalam kurung Z dalam kurung S sama dengan M, berarti nilai ekspektasi akan konstan untuk suatu lokasi S, sehingga akan mengakibatkan E dalam kurung Z dalam kurung S sama dengan E dalam kurung Z dalam kurung S ditambah H, dan konvensi hanya bergantung pada jarak H dan tidak bergantung pada lokasi S, C dan kurung H sama dengan tan 2 sama dengan sigma 2. Stationary intrinsik, suatu variabel random dikatakan stationary intrinsik apabila memenuhi 2 permasalahan, yaitu 1 E sama dengan Z ditambah S tambah H dikurangi Z dalam kurung S sama dengan 0, dan B var Z dalam kurung S ditambah H dikurangi Z dalam kurung S sama dengan 2 gamma H. Variogram 2 gamma H merupakan salah satu alat statistika yang digunakan untuk menggambarkan dan memodelkan spesial antar variabel terregularisasi. Sedangkan semi-variogram gamma H adalah setengah dari semi-variogram eksperimental karena merupakan semi-variogram yang diperoleh dari data yang diketahui atau yang diamati, di mana SI merupakan lokasi-lokasi sampel, gamma H merupakan semi-variogram eksperimental, sedangkan Z dalam kurung SI merupakan nilai dari suatu variabel pada lokasi. Dan jika gamma H hanya bergantung pada jarak H, maka gamma H dinamakan semi-variogram instantaneous. Sedangkan jika gamma H bergantung pada jarak H, maka arah maka gamma H disebut semi-variogram anisotropic.
tropik. Dan juga ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perhitungan semiverogram eksperimental, yaitu A. Bila sampel hilang dari pola reguler, nilai sampel yang hilang tersebut tidak perlu diinterpretasi dengan mengambil meannya atau menggantinya dengan menggunakan nilai 0. Dan B. Bila data reguler, maka variogram hitung untuk kelas jarak dengan toleransi tertentu. Dan untuk menghitung semivariogram eksperimental perlu diperhatikan arah dan panjang jarak antar titik sampel. Dan berikut merupakan ada juga model-model variogram yang sering digunakan, yaitu model linier, model efek, model spherical, dan model eksponensial, model Gaussian. Setelah menghitung semivariogram eksperimental dan menyeleksi model variogram yang sesuai dengan variogram eksperimental, kita dapat melakukan proses kriging, di mana proses kriging merupakan metode estimasi nilai suatu variabel pada titik atau blok yang tidak ada nilai sampelnya dengan menggunakan kombinasi linier dari variabel-variabel yang telah ditentukan. Tujuan kriging yaitu mencari penaksiran tak bias linier terbaik, memilih rata-rata berbobot dari nilai sampel yang memiliki variasi minimum, interpolasi spesial. Ordinary kriging. Ordinary kriging atau OK merupakan metode kriging paling sederhana yang terdapat pada geostatistika. Pada quasi-ordinary kriging berhubungan langsung dengan prediksi spesial dengan dua asumsi, yaitu asumsi model dan asumsi prediksi, di mana sigma S merupakan nilai error dari Z dalam kurung S dan N merupakan banyaknya data sampel yang digunakan untuk estimasi. Sedangkan ada juga sifat-sifat ordinary kriging. 1. Linier. Linier diperoleh suatu persamaan pada metode ordinary kriging adalah sebagai berikut. Dari persamaan data di atas, yaitu yang seperti rumus itu, dapat dikatakan estimator yang bersifat linier karena merupakan fungsi linier dari Z dalam kurung S terdapat N pengukuran pada lokasi 1, 2, 3 yang dinyatakan sebagai berikut, yaitu Z dalam kurung S1, Z dalam kurung S2, dan Z dalam kurung Sn. Berdasarkan data yang tersampel, akan diestimasi Z dalam kurung S pada lokasi yang tidak tersampel yang dinyatakan dalam Z dalam kurung SO. Dan selanjutnya akan disusun variabel random untuk menggambarkan estimator dari error. 2. Unbiased. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa Z dalam kurung S merupakan estimator tak bias. Dapat dipastikan bahwa error pada lokasi tertentu memiliki nilai ekspektasi 0 dengan menerapkan rumus untuk nilai ekspektasi pada kombinasi linier terhadap persamaan berikut, yaitu dengan asumsi bahwa fungsi random bersifat stasioner, di mana setiap nilai ekspektasi boleh dituliskan sebagai E sehingga diperoleh yang kombinasi linier terhadap persamaan tadi seperti ini. Dan kita lanjutkan. Ada juga berdasarkan penjabaran di atas maka diperoleh E dalam kurung Z dalam kurung S sama dengan M sama dengan EZ dalam kurung S. Ini berarti ordinary kriging menghasilkan estimator yang tidak bisa diganti. Ini slide-nya seperti ini.
Maaf kalau tidak seperti yang lainnya. Dan setelah melakukan penjabaran di atas, maka dapat dicari nilai minimum dari variasi error menggunakan Lagrange multiplier dengan parameter Lagrange 2M. Tahu dan kurung M sama dengan mean. Persamaan Lagrange multiplier dinyatakan sebagai berikut. Adapun langkah-langkah pengerjaan, yaitu 1. Menentukan statistik deskriptif, 2. Melihat kestasioneran data, 3. Menentukan model yang sesuai untuk data variogram eksperimental, 4. Menentukan SIL atau C dan rank atau A berdasarkan model variogramnya, dan 5. Mengestimasi data yang tidak terobservasi dengan sistem ordinary kriging, dan yang terakhir ke-6 membuat kontur dari mineral meter batu bara. Dan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang sudah kita bahas tadi, terdapat 6 kesimpulan, yaitu 1. Nilai outlier pada data dihilangkan agar hasil perhitungan geostatistiknya lebih baik. Dan 2. Data mineral meter, kadar sulfur, dan kadar abu telah mengikut sifat stasioner. Dan 3. Model semi-variogram eksperimental yang sesuai dari mineral meter, sulfur, dan kadar abu adalah model spesial dengan terdapat nugget efek. Dan 4. Interpolasi data dapat dilakukan dengan ordinary kriging karena data telah stasioner. Dan 5. Nilai mineral meter menggunakan interpolasi kriging dan rumus empiris PAR mempunyai kolerasi yang tinggi, yaitu 0,998. Dan 6. Yang terakhir, nilai estimasi mineral meter menggunakan interpolasi kriging dan rumus empiris PAR tidak jauh berbeda atau sama secara statistik. Dan mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Maaf jika tidak menampilkan slide. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Jika banyak kekurangan, saya juga mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.